Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bun Sandeso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi habis kena palu ya, biasa ya teman-teman. Oke, jadi untuk motivasi teman-teman semuanya untuk mengedukasi sesama pemula ya, karena di sini juga saya masih awam dan masih sangat keterbatasan ilmu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, ini untuk semangat juga ya. Apapun bahannya, seperti seperti apapun bahannya, seperti apapun bentuknya, seperti apapun modelnya. Ini saya pernah berpengalaman juga ya dulu, bahan-bahan yang awal betul-betul saya itu program ya, semuanya itu kan tidak semuanya bagus ya teman-teman. Cuman kan kita mengupayakan. Ada salah satu bahan yang saya program ya, dan untuk akarnya itu apa ya, natural ya, natural, dan memang salah satu pohon yang kalau untuk sekarang sih jarang mungkin ada yang mau beli ya, karena akarnya juga naturalan ya, ya keliling cuman dia natural ya teman-teman. Nah, apa ya, inisiatif saya itu ini nggak bisa nih. Jadi kalau untuk pohon yang saya pegang, minimal harus ada nilai jualnya ya teman-teman. Minimal harus ada nilai jualnya. Dan setelah saya pikirkan, saya konsep, dan kita lihat mata tunas saya itu tidak pas sama sekali. Yang harusnya mata tunas cabang pertama itu paling bawah, itu agak sedikit ke atas. Jadi saya inisiatif ya, jadi kreasi saya sendiri, cuman tetap kita mengutamakan seperti di alamnya ya. Yang dimaksud Mas Bonde seperti apa sih? Yang saya maksud seperti ini, ketika kita mendapatkan eh, pohon ya dan tidak sesuai dengan harapan kita mata tunasnya ya. Jadi antara dua ya teman-teman ya, kalau saya pribadi sih antara tidak akan saya nolkan ulang. Yang kedua ya saya pakai apa adanya. Jadi mata tunas itu kita pakai apa adanya ya. Jadi misalkan nih contohnya yang harusnya yang harusnya mata tunasnya itu dia kiri kanan ya. Itu adanya cuma di atas dan di bawah. Ya kita pakai aja ya teman-teman, kita pakai daripada kita sambung sisip atau okulasi dan nanti kedepannya juga hasilnya kurang maksimal. Kita pakai apa adanya ya. Jadi seperti pohon di depan kita ini ya, awal mulanya itu mata tunasnya itu dia di bawah dan di atas ya teman-teman. Dan harapan kita kan memang untuk mata tunasnya kan depan belakang ya, kan itu kan lebih enak dan langsung mecah. Cuman ya setelah kita konsep, setelah kita upayakan, yang penting kita tahu ilmunya, arahnya pohon itu tetap dia mempunyai satu arah ya teman-teman. Apalagi untuk konsep-konsep sekarang ini kan tetap dia mengutamakan kalau bisa kan jangan apa ya, asimetris ya, kalau bahasa sekarang ya, asimetris. Tetap walaupun dia agak sedikit asimetris, tetap dia lebih ada sedikit panjang sedikit ya. Nah, jadi mau konsep apapun, mau konsep bagaimanapun, kalau kita sudah paham dan kita sudah mengetahui nanti kedepannya seperti apa, kita nanti juga bisa ya teman-teman. Seiring berjalannya waktu itu bisa, karena saya tidak serta merta langsung bisa seperti ini ya, tetap ngulang, ada yang mati itu, waduh, udah nggak mungkin, udah ratusan ya pohon itu yang mati di tangan saya ya teman-teman, udah lebih dari ratusan malahan ya, dari awal saya ngonten sampai sekarang itu, entah dari bahan saya pribadi, entah dari bahan yang saya beli ya, itu waduh pokoknya seperti itu ya. Jadi untuk intinya teman-teman harus mengupayakan pohon itu tetap ada nilai jualnya, walaupun walaupun kayak kita tuh nggak selera ya. Nah itu kan kita tuh kadang kayak gini ya, ngelihat pohon tuh, alah mau kayak gimana lah ini nih. Pasti kan teman-teman pernah ngerasain seperti itu. Itu pengalaman saya pribadi ya. Ini saya ceritakan pada teman-teman semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tetap ikuti aja. Walaupun itu tidak harus ya, cabang pertama itu tidak harus dia besar terus dia di bawah, itu tidak ya teman-teman. Itu harus kita utamakan batang utama,
arahnya kemana ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau cabang pertama dia kecil ya tidak masalah, it's okay. Yang penting kita bisa mendesain sebuah pohon itu semaksimal mungkin, toh nanti juga hasilnya maksimal ya. Nah, cuman ya tidak tidak kalau untuk sekarang tidak apa ya, tidak memungkiri ya. Itu kan kita tadi ngasih edukasi untuk masukan kalau teman-teman sudah mempunyai bahan seperti itu. Cuman untuk sekarang alangkah baiknya untuk pohon itu ya umumnya lah ya, supaya itu kita tuh enak untuk jualnya, atau eh, bahasanya itu misalkan mau take off ya, ataupun kita mau jual itu cepet lah ya, kasarnya ngomong seminggu tuh udah keluar ya teman-teman. Itu jadi seperti itu. Jadi bahan apapun ya, saran saya bahan apapun yang teman-teman punya maksimalkan aja ya, sembari kita belajar terus berproses, kita harus memaksimalkan bahan yang ada. Itu tips buat saya tuh, supaya teman-teman bisa terus semangat, dan ketika nanti hasilnya teman-teman bisa memaksimalkan, ada nilai tersendiri yang teman-teman dapatkan. Itu tidak bisa diukur oleh uang ya, kalau itu ya teman-teman bisa pokoknya nanti bisa apa ya, dengerin omongan saya ini ya, karena saya sendiri sudah mengalami hal tersebut ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya pernah memposting video, saya pernah buat status di Instagram ataupun TikTok. Banyak yang nanyain ya untuk masalah harga-harga dan pohon-pohon yang masih ready. Kalau teman-teman mau yang update-nya ya, semenit 2 menit itu bisa update ya, itu teman-teman coba nanti save saja ya untuk nomor saya ya. Nomor saya ada di deskripsi, karena semua barang, semua bahan kadang-kadang kalau sudah kita posting seperti ini itu sudah laku ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman nge-save nomor saya dan kita berteman, setiap saya buat status itu nanti kan update-nya langsung ya. Jadi teman-teman langsung, "Mas, berapa Mas harganya? Saya ada harga segini, cocok nggak?" "Oh, gas, oke." Nah, kan langsung das. Kalau teman-teman nanya nunggu saya upload video nanti kelamaan ya. Nah, jadi seperti itu. Iya, kalau masih ada, berarti rezeki teman-teman ya. Kalau nggak ada, ya gimana lagi? Padahal pohon itu teman-teman suka. Karena banyak sekali untuk bulan-bulan ini yang nanyain seperti itu ya. Oke, jadi untuk pohon ini ya, untuk pohon ini sudah jadi dan sudah masuk di kelas Pratama ya, sudah tidak ada kawat ya teman-teman. Dan apa ya? Ini akan kita kirim ya ke Makassar ya. Punyanya Bapak Dodi Darmawan. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk pohonnya ini finish di small ya, maksimal di 30 cm ya teman-teman. Tuh, kita akan coba nanti lihat detailnya. Ini sudah pernah saya sepilkan, cuman tidak sedetail ini ya. Kita langsung coba cek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita taruh sini dulu ya. Nah, untuk perangsang akar itu nanti akan saya sematkan di deskripsi ya teman-teman. Kita akan coba perdekat dulu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kita coba. Nah, ya teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk perantingannya. Oke, kelihatan ya. Ini ada satu kawat, nanti akan kita buka juga ya. Karena untuk memaksimalkan aja kemarin. Tuh, ini ID-nya Anting Putri berbatang hitam ya teman-teman. Berbatang hitam, teman-teman lihat sendiri. Tuh ya. Wah, ini enak banget, natural ya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kalau untuk akarnya keliling ya teman-teman. Ini lagi malas juga saya untuk buka akarnya ya. Tuh, enak ya. Mantap ya teman-teman. Tetap semangat ya. Ini ID-nya Anting Putri berbatang hitam. Kalau dia sudah matang ya seperti ini ya teman-teman. Kondisinya ya. Untuk perantingannya ya. Tuh. Nah, ini sekalian kita jawab juga ya. Untuk ini Mas, apa ke cabang background Mas? Cabang background itu idealnya seperti apa sih Mas? Nah,
Kalau teman-teman nanya idealnya, kalau dengan saya ya, ini monggo nanti kasih masukan lagi untuk teman-teman semuanya ya, karena kita juga belajar ya. Untuk idealnya itu di atas cabang pertama, di bawah cabang kedua, pas di tengah-tengah ya. Kalau bisa di sini ya teman-teman. Idealnya dia seperti itu. Apakah boleh ketika tidak ada cabang ketiganya, apakah bisa Mas? Bisa. Bisa kita tarikkan dari cabang kedua, kita tarik ke arah belakang itu untuk mengisi dimensi. Karena untuk background ya ataupun dimensi belakang yang penting kan dia terisi ya. Yang penting tidak terlalu menumpuk, semuanya itu sah-sah saja ya teman-teman. Tuh, untuk dimensi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tidak banyak cabang yang saya pakai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 cabang yang saya pakai sampai finish seperti ini. Dia sudah masuk dimensinya, sudah kelihatan enak semua ya. Tuh. Oke, mungkin cukup seperti itu. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih banyak yang sudah bantu like. Jika teman-teman mau nyari bahan-bahan bogelan ya, itu kita masih ready banyak ya teman-teman. Oke. Untuk nomor saya itu ada di deskripsi video. Tetap semangat, salam dari saya, salam dari Bonsen Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.